Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru-guru dari SMP Islam Terpadu Arudo hari ini punya agenda untuk home visit ke rumah beberapa siswa. Saya ditemani di sini ada Ibu Dwi, Ibu Toifa, saya sendiri Ibu Vivi. Mari ikuti perjalanan kami. Alhamdulillah kami hampir sampai di rumah Ananda Muhammad Farel Raditya Kusworo. Nah, ini kita sudah berada di rumah Ananda Farel. Mari ikuti kami. Assalamualaikum. Dengan neneknya Farel. Oh iya. Iya, ini nenek Farel. Farel tadi menjemput kami karena kami kan belum mendapat alamatnya ya. Jadi sekarang Farel sedang ke depan. Saya susul. Iya, mari kita hubungi Farel ya biar Farel bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini home visit hari ini bertemu dengan Ananda Farel dan di sini ditemani oleh nenek. Dalam kegiatan home visit ini sebenarnya menjadi prakarsa dari guru bimbingan konseling. Di sini kita ada Ibu Dwi. Ibu Dwi akan memandu kegiatan ini. Kita berharap hari ini kami dapat memotivasi dan menggali lebih dalam bagaimana keadaan Farel dan perasaan Farel selama pembelajaran tatap muka yang hanya virtual dari rumah begitu. Ya, kepada Ibu Dwi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini kami bisa berkunjung ke sini ya, neneknya Farel ya, dan Farel ya nak ya. Alhamdulillah tujuan kami terutama dari Guru BK hari ini ingin bersilaturahmi. Iya, ya. Terima kasih Ibu udah datang ke rumah kami. Karena kan memang pandemi yang panjang ini kita nggak ketemu ya. Iya Ibu. Jadi inilah momennya kita bisa saling tatap muka ya. Alhamdulillah kami sudah sesuai protokol kesehatan ya Bu ya. Dan ini seperti biasa setiap kami melaksanakan tugas home visit ya dari Guru BK. Ini ada surat tugasnya Ibu dari Ibu Kepala Sekolah ya. Jelas ya Bu ya. Jelas ya sesuai dengan administrasi. Harapannya di sini silaturahmi ini akhirnya kita bisa mempererat silaturahmi kita dan bisa mudah-mudahan lebih lancar lagi nanti belajar dari rumahnya ya Farel ya. Amin ya Ibu. Iya, gimana Farel keadaannya sehat nak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Iya. Selama ini kalau belajar di rumah sama siapa? Ya paling sama bunda, sama ayah kalau nggak sendiri. Biasanya sih, kalau ini sama tante juga sih, sama om juga. Oh iya banyak lah yang mendukung ya selama belajar di rumah ya. Iya Bu. Mudah-mudahan lancar ya semuanya ya. Karena memang berbeda sekali antara belajar tatap muka di sekolah dengan belajar di rumah ya. Makanya anak-anak dituntut kemandiriannya untuk mengatur jadwal sendiri di rumah ya. Selama ini Farel merasa bagaimana tentang belajar di rumah nak? Enak sih, enak. Menyenangkan nggak selama belajar kamu rasakan? Menyenangkan, cuman kangen sih. Kangen sama guru-guru sama teman-teman Ya biasanya ngumpul, istirahat ngumpul ini sendiri. Iya ya, oh ya. Kangen Ibu Guru, kangen teman-teman. Ya sama ini gurunya Jadi juga di rumah kangen nih.
Makanya kita berkunjung ya ke rumah Farel ya. Terima kasih dikunjungi ke sini. Selama ini bagaimana Nak? Kamu punya kendala nggak selama belajar di rumah nih? Nah, paling ini siapa? Internet ya? Kadang-kadang mati. Nah, setelah selesai tadi dari rumah Farel, sekarang kita akan menuju rumah kedua, tempat Rasya Dwika. Mari ikuti kami. Alhamdulillah, kami sudah sampai di rumah kedua, rumah Rasya Dwika. Mari ikuti kami. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Pipi. Alhamdulillah. Bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat berbahagia sekali. Kami dari pihak sekolah Islam Terpadu Arido, SMP ITA Arido, bisa berkunjung bersilaturahmi ke rumah Ananda Rasya Dwika. Terima kasih Bapak Ibu sudah menerima kami. Kami berusaha sesuai protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini banyak sekali hikmahnya dan semakin erat ya dengan tujuannya. Ya, hari ini alhamdulillah kita ketemu dengan siswa SMP ITA Arido yang aktif dan berprestasi selama belajar daring atau online ya. Sudah hampir 9 bulan kita anak-anak ini belajar di rumah, tapi alhamdulillah Dwika ini prestasi dan keaktifannya selama belajar di rumah itu luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-temannya, memotivasi dan bisa kita nanti berbincang-bincang dengan kedua orang tua Dwika dan juga Dwika sendiri. Baik, kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan orang tua Ananda Rasya Dwika. Saya ingin minta pendapat Bapak dan Ibunya bagaimana tentang belajar daring di sekolah SMP Islam Terpadu Arido. Pastinya ini dukungan keluarga luar biasa ya, sehingga Ananda Dwika ini bisa aktif dan berprestasi selama belajar di SMP Islam Terpadu Arido. Mari silakan Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak terutama tentang cara belajar daring kami dari sekolah SMP Islam Terpadu Arido. Kalau orang tua mungkin khususnya pada kami gitu terhadap anak kami Dwika, jadi yang kami lakukan adalah kami mensupport dia itu benar-benar seperti ketika ya belajar tatap muka, kegiatan-kegiatan rutin yang mensupport itu ya seperti ya membangunkan dia pagi, kemudian sholat, kemudian mempersiapkan keperluan dia untuk proses mulai belajar itu sendiri gitu. Bahkan mulai mempersiapkan ya mungkin kayak sarapan dan sebagainya itu harus kita seragam sekolah itu harus kita bantu, kita support. Nah, sama kalau orang tua yang jelas kita harus memberikan istilahnya itu suasana sekaligus sarananya ya untuk proses daring itu sendiri, karena betapapun daring itu ya nggak murah juga gitu. Artinya kita mesti harus punya satu alat komunikasi agar ini bisa terjadi itu proses daring itu. Nah, makanya orang tua ini harus berusaha untuk bisa mempersiapkan prosesnya itu sendiri. Kalau dari sisi saya, bahkan kebetulan kalau saya di rumah ini ya mungkin sudah ada kayak wifi, nah itu bisa membantu juga untuk mendukung proses daring tersebut gitu loh. Selain itu ya
saya sama mungkin mamanya ya yang paling aktif. Itu benar-benar kita lihat tuh kan kalau di sekolah itu kan, kalau sekolah tetap langsung itu kan ada masuk sekolah, kemudian istirahat lagi, kemudian masuk lagi. Nah, kita coba membuat itu tuh hampir mirip dengan tatap muka gitu. Jadi ketika udah daring selama 90 menit atau 180 menit gitu ya, pasti ada breaknya. Nah, ketika break ini ya kadang-kadang kita bantu mereka untuk ya happy atau istirahat, atau bahkan kita kasih makanan kecil atau biar dia cemilan. Nah, itu untuk ya yang sering kan gitu Bu. Ya, itu salah satu tips-tipsnya dari kami sebagai orang tua gitu. Jadi meningkat lagi semangat belajarnya. Semangatnya itu kan kalau di sekolahan itu kan kenapa ada proses masuk, ada proses istirahat itu memang tujuannya begitu kali ya. Jadi biar mood belajarnya ini bisa terjaga gitu, nggak manteng terus gitu, nggak monoton ya Pak. Ya. Jadi ada refreshingnya, dapat suasana kita baru. kombinasikan seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan juga sirkulasi udaranya kan juga misalnya di dalam ruangan bisa keluar sampai sejenak jenuh gitu. Nah, itu termasuk refreshing ya. Iya. Nah, ini alhamdulillah ini daya dukung, karena memang selama 9 bulan ini yang jadi guru itu betul-betul orang tua di rumah ya. Ini luar biasa ya. Kalau menurut Bunda sendiri bagaimana materi-materi yang kami sampaikan ya, terutama guru-guru dari semua mata pelajaran, kalau Bunda memantau belajar darinya Ananda Dwika itu bagaimana? Kalau dulu awalnya pandemi kan belum ada interaksi ya. Nah, anak-anak cukup bosen tuh. Terus Dwika protes ke saya, "Ma, itu dong, gurunya jelasin juga," gitu kan. Terus akhirnya saya sampaikan ke Bu, siapa dulu ya wali kelas? Bu Dewi ya, guru kelas 8 ya. Terus, iya Bunda, ini kan karena awal-awal kita juga banyak meeting juga guru-guru. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah ada interaksi, terus dijelasin dulu sama gurunya, baru dikasih tugas gitu. Cuman yang tadi yang dia bilang agak stres itu saya nggak tahu nih tugasnya. Kalau setahu saya dia nyicil anaknya emang nyicil gitu. Kalau dia bilang tadi Walid nanya, jangan-jangan kamu nggak nyicil? Enggak, sebenarnya dia nyicil, makanya jadi kok semua dikumpul hari Jumat gitu kan. Nah, ini mungkin sama-sama dievaluasi apakah emang benar-benar tugasnya banyak gitu, apa memang. Nanti saya tanya benar-benar ke anaknya gitu ya, ini semua hari Jumat mah ada prakarya, nanti nih mau masak nih, di videoin. Iya, ntar dia yang masak, saya yang masak, dia yang video, entah gimana ya gitu. Dan semuanya dikumpul hari Jumat gitu. Maksudnya nggak apa-apa sih tugas, cuman jangan berat dikumpulkan satu hari. Iya, menjelang akhir semester. Jadi mungkin karena sudah menjelang, kita jadi akhirnya ada guru yang harus ujian praktek. Jadi memang di bulan November ini memang kita di sekolah itu sudah masuk ke jadwal ujian praktek. Maka akhirnya mengapa anak-anak harus mengerjakan ujian praktek, terus kemudian mungkin terkumpul batas akhir pengumpulan adalah Jumat ini, karena kan minggu depan kita sudah mulai persiapan ke penilaian akhir semester. Jadi mungkin akhirnya rasanya memang dipadatkan di Jumat ini. Gurunya menunggu sampai batas Jumat ini mungkin begitu. Kalau tugas yang lain sih nggak, dia nyicil, dia selalu ada nyicil. Iya, dia selalu on time. Cuman yang ini nih, kok dia merasa stres, kok aku stres, bosan gitu. Sampai kita, Pak jalan-jalan dulu dong, kami lagi Sabtu Minggu gitu ya. Cari inspirasi dulu ya. Gitu. Sama ini kalau kita ada tambahan kecil ya, jadi ini tipsnya ya mungkin buat kami ke Dwika dan mungkin bisa dipakai yang lain juga. Seandainya tapi belum tentu, seandainya anak itu punya kamar sendiri, nah itu kalau di tempatnya dia itu kemarin kita pasangin itu ring basket Bu, hobi. Jadi ketika dia mungkin di kejenuhannya itu ya dia dengan gayanya anak itu, maka dia lempar bola ke itu mungkin ya saya sampai ke sana gitu.
Terus juga kita sediakan alat-alat olahraga yang lain yang bisa menghilangkan stres dia gitu loh. Jadi saya juga kami punya untuk Pak yang buat skipping ya. Jadi saya perhatiin anak itu mau gitu. Jadi ketika dia udah stres atau di dalamnya langsung mungkin dia keluar main skipping atau dia mungkin lempar-lempar bola ke dalam di basket atau itu salah satu tips juga mencarikan cara ya, mencarikan biar dia tuh nggak jenuh gitu loh dengan satu aktivitasnya, nggak monoton. Itu sih Bu salah satu. Menarik. Iya, tipsnya itu kadang-kadang ya. gitar Kadang-kadang ya mungkin kalau memang nggak hobi olahraga ya mungkin gitar atau apa, musik atau apa. Nanti biar yang penting tidak tidur. Iya, tidak monoton gitu loh Bu, tidak monoton gitu loh. Kelewatan. Iya, itu sih tips-tipsnya. Ada harapan nggak Bapak Ibu mungkin terhadap sistem pembelajaran daring kami ini agar lebih baik? Harapannya bagaimana mungkin? Kalau harapan daring ini sebenarnya menurut saya sih tidak ada. Saya sih dari awal memang antara setuju atau setuju ya dengan daring ini loh. Jadi saya masih tetap orang meyakini tatap muka ini jauh lebih bagus. Jadi tapi ada sekedar untuk tipsnya untuk daring ini ya emang guru harus aktif gitu, aktif ya. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui ada nama tapi orangnya bisa jadi nggak ada di situ. Nah itu guru nih emang harus antara bawel sama aktif nih, nggak tahu nih. Jadi mesti harus mencari-cari gitu. Nah itu dia. Jadi alhamdulillah sih kalau Dwika ikut terus gitu walaupun ikut terus, iya. Tapi dia kalau ada orang tua yang tidak bisa. Orang tuanya yang kebetulan memang Kami berdua di rumah. saya ini sering pokoknya walaupun dia di kamar sering buka bantu ngeliat gitu kayak gitu. Memantau terus saya gitu. Itu sih Bu. Demikianlah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan mendengar langsung dari kedua orang tua ya, belajar daring SMP Santo Padu Arudo ini bisa lebih baik lagi ya, bisa dievaluasi, lebih bervariasi lagi sehingga efektif sampai kepada tujuan pembelajaran. Terima kasih banyak waktunya saya dan Bunda Nisa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Rika, Ibu pengen tahu bagaimana perasaan kamu selama belajar daring di rumah? Saya senang karena masih bisa ketemu teman-teman walaupun keadaannya nggak bisa tatap muka, walaupun harus lewat Zoom. Bisa ketemu guru-guru juga. Materi-materinya kamu bisa pahami dengan baik? Materi-materi bisa, alhamdulillah bisa. Karena ada les juga kan, jadi bisa mempermudah buat memahami materi-materi. Jadi kamu belajar di sekolah, kalau ada yang kurang paham bisa kamu belajar mandiri ya, bahkan bisa dengan les ya. Iya. Nah itulah yang membuat kamu jadinya lancar ya, dan kamu menjadi berprestasi ya. Bisakah kamu memberikan tips supaya teman-teman kamu terinspirasi ya, bagaimana caranya belajar daring yang efektif dan sukses menurut Dwika sendiri? Tipsnya tetap semangat belajar walaupun keadaannya harus di rumah. Terus manfaatin waktu lebih baik lagi biar nggak numpuk tugasnya. Terus luangin waktu juga selain main HP atau main laptop, kayak olahraga atau hobi-hobi yang lain. Nah itu keren banget ya. Jadi tetap seimbang ya, belajar juga, hobi juga, jadi bawaan moodnya selalu happy ya. Iya, boleh dicontoh deh teman-teman ya untuk Dwika ya. Saran Ibu, doa Ibu sukses terus untuk Dwika ya. Mudah-mudahan sukses di masa depan ya. Ya deh itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya ya Dwika.
Alhamdulillah kita sudah sampai kembali di sekolah. Hari ini home visit kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi kita berkunjung ke rumah Farel dan Rasya Dwika. Sampai jumpa lagi di home visit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.